Oke. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kemarin pastor bilang untuk menyampaikan sekaligus apa yang menjadi kerinduan di tema Natal supaya jemaat bisa berdoa dan sama-sama boleh kita mengerjakannya bersama. Hari ini Bapak Ibu, saya hanya akan pakai slide ya supaya semuanya bisa menangkap. Hari ini kita belajar tentang hidup digerakkan oleh tujuan. Hidup yang digerakkan oleh visi. Ya. Di dalam Amsal 29 ayat 18 bilang gini, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Artinya kalau tidak ada wahyu, tidak ada visi, tidak ada tujuan, akan liar. Tahukah Bapak Ibu, kapankah pelayanan kita akan liar? Ketika kita nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Itulah visi, itulah tujuan. Jadi yang membuat hidup seseorang liar bukan karena kadang-kadang dia tidak punya kemampuan, tapi dia justru nggak ngerti hidup untuk apa. Karena dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, yang membedakan gereja kita dengan gereja lain itu semuanya sama, Tuhannya sama, tapi yang membedakannya ini, visinya, tujuannya. Ada gereja warna visinya ini, ada pujian penyembahan, tapi kita akan belajar. Paling tidak kita tahu Amsal 29 ayat 18a bilang, bila tidak ada wahyu, jika tidak ada tujuan, tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Artinya kapankah kita bisa hidup sendiri-sendiri, ngerjain semua sendiri-sendiri, ketika kita tidak bisa mengerti visi, apa yang harus kita kerjakan bersama. Itulah visi. Seorang ahli berkata begini, visi adalah sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hidup. Jadi visi itu sesuatu untuk keberlangsungan hidup. Visi lahir dari adanya iman, ditopang oleh pengharapan, dipercerah oleh imajinasi, dan diperkuat oleh semangat. Jadi di dalam visi ada iman, ada pengharapan, ada imajinasi, ada semangat. Jadi dia satu paket yang gak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang punya visi dia pasti punya semangat. Kalau orang punya visi dia pasti punya imajinasi. Apa yang mau dia lakukan dia punya imajinasi di dalam pemikirannya. Kemudian visi itu biasanya lebih besar dari penglihatan mata jasmani. Visi itu selalu lebih besar dari diri kita, dari kemampuan kita, dari semua fasilitas. Itu visi. Visi itu selalu lebih besar dari tampilan-tampilan fisik, kemampuan, cara berpikir, semuanya. Itulah visi. Kemudian lebih besar daripada gagasan-gagasan. Jadi visi bukan sekedar gagasan. Dia lebih besar, lebih hebat daripada sebuah gagasan atau tujuan. Nah selanjutnya, kita akan belajar sebelumnya Nehemia 2 ayat 12 dikatakan gini. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Jadi bicara tentang visi, tadi saya katakan visi itu adalah ini dia. Visi itu selalu lahir dari hati Allah. Visi, tujuan. Saya ingat minggu lalu di TNG ibu Esti bilang, mau tahu tujuanmu tanya sama pencipta. Jadi visi itu selalu lahir dari Allah, lahir dari keinginan Allah. Sebabnya Nehemia dia mendapat visi dari Allah, ditaruh di dalam hatinya. Inilah visi. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, visi itu akan terwujud. Sekalipun yang mendapat visi telah meninggal dunia, karena visi datangnya idenya dari Allah. Sekali lagi, GKKD ini ada visi, ini visinya yang di sini. Visi ini akan tetap ada, visi ini akan terjadi. Kenapa? Karena visi datangnya dari Allah. Karena visi datangnya dari Allah, dia pasti terwujud. Terlepas mungkin kalau kadang-kadang udah mulai samar-samar, orang udah mulai gak ada lagi hidup, mulai bergeser dari visi. Tapi saya mau katakan, visi pasti terwujud. Apapun alasannya. Karena apa? Visi datangnya, idenya dari Allah. Beda visi, beda ambisi. Ambisi datang dari diri sendiri.
belum tentu terwujud. Ambisi bisa mengacaukan, tapi visi bisa mempersatukan. Sekalipun bisa ada orang yang gak mau bersatu dengan visi itu, tapi visi bisa mempersatukan orang. Kita bisa duduk bersama di tempat ini karena kita ada di visi, di rumah yang sama, di rumah GKKD. Visi yang sama, tujuan yang sama. Itulah visi. Selanjutnya, ini kita tahu, mari kita baca sama-sama. Kita akan hidupi kembali visi ini. Ini visi GKKD, supaya ini boleh ada di dalam hati kita. Karena inilah ditaruh Allah di dalam GKKD. Visi inilah yang ditaruh Allah di dalam gereja ini. Jadi apapun yang kita lakukan, dia harus mengkerucut. Dia harus melakukan visi yang dilakukan Allah, yang diberikan Allah dalam gereja ini. Jadi nggak ada yang, oh aku pengen pujian penyembahannya. Bapak Ibu sekali lagi, visi apapun yang kita lakukan, pujian penyembahan, doa-doa kita, kemudian mungkin pelayanan-pelayanan yang lain, sekolah minggu, pelayanan TNG, semuanya harus mengkerucut semakin lama, semakin mendekati visi itu, sampai visi itu terwujud. Sama-sama kita baca, yuk dua-dua iya. Melalui jemaatnya ini, Tuhan akan melakukan kegerakan rohani dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada satu yang Tuhan berikan, bahwa kita akan melakukan kegerakan rohani. Kegerakan rohani. Kegerakan rohani itu dimulai dari mana? Pekanbaru. Manakah itu Pekanbaru? Dari sini. Karena kata yang kita buat, kegerakan rohani dari Pekanbaru. Tuhan akan melakukan kegerakan rohani dari Pekanbaru. Jadi kalau di sini belum terjadi, ini akan berdampak kepada Riau, Indonesia, dan sampai ke ujung bumi. Karena kita katakan dari. Kita nggak bilang kegerakan rohani Pekanbaru, Riau, Indonesia, enggak. Dimulai dari kita yang ada di tempat ini. Karena bagaimanapun visi itu dimulai dari tempat ini. Tentunya yang pertama mendapat dulu Pastor Daniel ya, visi ini. Pastor Daniel, nanti kita akan lihat untuk apa kaitannya dengan tema Natal. Kita mau sekali lagi, kita menghidupi visi yang ada di dalam GKKD, yaitu apa? Gereja yang melakukan kegerakan rohani yang dimulai dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, dan sampai ke ujung bumi dengan cepat, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya visi itu diwujudkan? Bagaimana visi? Ada action yang dibuat. Jadi visi yang tadi, yang ini, melalui jemaatnya Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. Kegerakan rohani ada action plan yang dibuat. Ada rencana-rencana tindakan yang dibuat. Sebabnya sekali lagi, dengan saya membukakan visi ini, saya berharap semua pelayanan coba mulai mengkerucut, coba mulai mengarahkan kepada visi yang dituangkan dalam tindakan-tindakan itu misi. Ini misinya. Saya akan baca dengan cepat. Nanti coba lihat semua pelayanan kita sudah mengarah nggak ke sini, atau kita bias, kita liar. Tadi dikatakan karena nggak ada visi, jadi liarlah rakyat. Kita kayak jalan sendiri-sendiri. Kita satu gereja, tapi kayaknya jalannya sendiri-sendiri, jalannya semaunya semuanya. Tidak menjadi satu kesatuan yang semakin mengkerucut di dalam visi Allah. Saya akan baca dengan cepat. Ini tindakannya, mempersiapkan setiap jemaat untuk masuk ke dalam panggilan rohaninya dan menolong jemaat untuk menemukan karunia-Nya masing-masing yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi kita percaya caranya untuk melakukan kegerakan rohani. Mari kita bergerak di dalam apa? Ini panggilan rohani kita masing-masing. Jadi panggilan rohani kita harus mendukung visi yang Tuhan taruh dalam gereja ini. Kemudian apa lagi? Menolong dan melatih jemaat Tuhan untuk menggunakan karunia dan kemampuannya memberkati keluarga, lingkungan, kota, provinsi, dan bangsa Indonesia. Cukup jelas. Menolong dan melatih jemaat untuk terampil dalam melayani Tuhan dan membawa jiwa pada Kristus. Ini melakukan misi Kristus. Menanam dan menyirami benih kegerakan rohani di dalam jemaat dan di luar jemaat. Kita yang harus menanam benih. Dan kita harapkan pada waktu kita tanam, benih itu berbuah sehingga
visi untuk melakukan kegerakan rohani itu semakin dipertajam dalam gereja ini. Benihnya, jangan-jangan kita gak punya benih itu, sehingga pelayanan kita tidak tajam. Hidup mati, hidup bangkit. Nanti bisa semua bangkit gitu, tiba-tiba bisa lagi turun lagi, bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, kita di sini dibilang apa? Menanam, menyirami benih kegerakan rohani. Kemudian apa lagi? Misi GKKD melatih setiap jemaat untuk memiliki prinsip kerajaan Allah dalam hidupnya dan berani mewujudkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Ternyata satu action yang dilakukan GKKD untuk mewujudkan visi adalah kita harus memiliki karakter Kristus. Pertanyaannya, semakin kita dipercayai pelayanan, adakah karakternya Kristus makin tercermin dalam hidup kita? Atau sebaliknya? Ternyata visi yang mau diwujudkan, salah satu action plan-nya adalah munculnya karakter Kristus di dalam setiap para pelayan. Karakter Kristus, dia mengasihi, dia berinisiatif, dia penuh belas kasihan, dia mengampuni, dia sangat amat mengasihi orang berdosa. Itu karakter Kristus. Tidak ada penghakiman di dalam hidupnya dia. Kemudian apa lagi? Mempersiapkan dan mengutus jemaat Tuhan, diutus menjadi imam dan raja. Ini di bidang rohani, sosial, keluarga, masyarakat, usaha, politik, pemerintah, pendidikan, seni, hiburan. Nah, kita mengutus anggota-anggota jemaat kita. Ada yang menguasai seni, ada yang menguasai pendidikan, ada yang duduk di politik, ada yang duduk di macam-macam tempat. Untuk apa? Supaya visi ini yang dimulai dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, sampai ke ujung bumi itu terwujud. Melalui apa? Kita utus jemaat. Ada yang jadi artis, ada yang jadi politis, ada yang jadi yang menguasai pendidikan. Kita utus ke seluruh ujung-ujung bumi. Selanjutnya yang terakhir, memperbaiki, menyediakan dan melengkapi sarana-sarana yang diperlukan oleh jemaat untuk melakukan butir-butir yang tadi yang di atas. Kita akan coba dengan apa kaitannya dengan tema Natal. Apa yang sedang saya hari ini mau mencoba, kita lihat dulu apa yang tadi menjadi visi GKKD. Kita mau lihat supaya kita bisa mengkerucut kepada apa yang menjadi sasaran Natal. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang namanya Nehemia. Seorang yang sangat amat mempunyai visi. Kita akan belajar dari Nehemia pasal 1 sampai di pasal yang ke-6 saja. Saya nggak bisa ungkapkan semua karena waktu kita sangat amat terbatas. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi di Yerusalem di dalam Nehemia pasal yang pertama, kedua sampai yang ke-6. Saya akan baca dengan cepat. Yang pertama, keadaannya di pasal yang pertama, orang-orang yang ada terhindar dari penawanan dalam kesukaran besar. Pada saat itu Nehemia ada di tengah-tengah orang yang ditawan. Kalau kita tahu bahwa tembok Yerusalem itu dihancurkan. Pada waktu tembok Yerusalem dihancurkan, ini ada orang-orang yang terhindar. Dan tapi mereka hidupnya ditawan. Dan orang-orang itu dalam kesukaran besar. Sama Bapak Ibu, kita sedang hidup di tengah-tengah orang yang hidupnya ditawan. Yang hidupnya dalam kesukaran besar. Kemudian apa lagi? Dalam keadaan tercela. Ada banyak orang hidupnya tercela. Kemudian apa lagi? Tembok Yerusalem telah terbongkar. Tembok itu bicara tentang sebuah pertahanan satu bangsa. Ada banyak orang, ya ada banyak orang sudah merasa bahwa pertahanan apa yang menjadi pertahanan kehidupannya itu sudah mulai terbongkar. Dan itu yang terjadi di Yerusalem. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Pintu-pintu gerbangnya terbakar. Nehemia ada di situ, dia ada di tengah-tengah umat yang sedang mengalami hal itu. Nah, apa yang dilakukan Nehemia pada waktu dia melihat hal ini? Ini orang yang punya visi. Yang kalau kita lihat, yang pertama, dia duduk dan menangis. Waktu Nehemia tahu bahwa tembok terbakar, ada orang yang dicela, ada pintu-pintu gerbang yang terbakar, ada orang yang dalam tawanan, dalam kesukaran. Apa yang dilakukan Nehemia?
Ibu, orang yang punya visi, orang yang gak pernah berhenti berdoa. Berdoa bukan sekedar memori. Ada banyak kita menjadi orang-orang Kristen yang punya memori berdoa. Dulu saya doa puasa, dulu saya doa semalaman, dulu dan dulu. Saya mau katakan, orang yang punya visi, dia gak akan pernah berhenti berdoa dan menangis. Sampai visi itu terwujud karena dia tahu pemilik visi adalah Kristus. Kemudian berkabung selama beberapa hari. Orang Israel biasanya kalau dia punya masalah mereka berkabung. Ditaruh debu mereka berkabung. Masuk ke dalam hadirat Allah. Selanjutnya berpuasa. Saya bersyukur gereja ini ada doa puasa. Minggu yang lalu itu ada dihadiri sekitar 50 orang. Saya tahu Roh Kudus yang bekerja. Orang yang punya visi sekali lagi, dia gak akan pernah berhenti berharap. Karena orang yang paling sulit digoyah adalah orang yang punya tujuan, dia ngerti untuk apa hidup. Dia gak hidup berdasarkan keadaan sekitar. Dia gak hidup berdasarkan situasi orang-orang sekitar. Kalau semua lagi semangat, dia ikut semangat. Tapi kalau semua lagi semangatnya turun, dia pun ikut turun. Orang yang punya visi, yang punya tujuan, dia gak akan berhenti berharap kepada Kristus karena dia tahu dialah yang akan mampu membuat visi itu terwujud. Kemudian apa yang dilakukannya? Berdoa ke hadirat Allah. Ini orang yang punya visi. Kalau mau ini terwujud, bukan dengan kuat dan gagah perkasa kita Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan dengan memori-memori rohani kita. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita masih berdoa, berpuasa? Masihkah kita punya belas kasihan? Masihkah kita punya kerinduan datang ke hadirat Allah? Dengan cepat, Nehemia 1 ayat 3 ini dia keadaannya. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Ada orang-orang di sekitar kita dalam kesukaran besar. Dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Ada satu situasi yang sangat tidak mengenakan. Tapi orang yang punya visi gak akan pernah berhenti hanya karena situasi ini. Bapak Ibu coba lihat selanjutnya. Apa yang terjadi? Saya cepat aja, di dalam ini yang menjadi tema Natal kita. Di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 18. Dia bilang begini, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan bukan sekadar itu, mereka bilang apa? Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau kita baca nanti ayatnya Bapak Ibu di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang kelima. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Visi dimulai dari seorang yang namanya Nehemia. Sekali lagi saya katakan, visi itu datangnya dari Allah. Ciri visi akan banyak orang yang mengikuti visi tersebut kalau itu datang dari Allah. Itu ciri yang paling jelas. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat, yang pertama dari kedua ayat ini bahwa visi itu pertama, ini visinya, visi yang mau dilakukan oleh Nehemia. Untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang udah hancur. Kemudian pertama visi ini didapat oleh Nehemia. Ini dia. Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Pertama dia bangun sendiri. Mungkin visi pertama di GKKD ini dimulai oleh Pastor Daniel yang mendapat visi dari Allah, yang mendapat tujuan dari Allah. Tapi kemudian kalau kita baca, mulai kata Nehemia yang personal berubah menjadi jamak. Ada kata kami. Itulah kegerakan yang dilakukan Allah. Kalau visi yang dari Allah, ini Allah melakukan satu kegerakan rohani yang dimulai tadi ini. Dimulai dari pribadi, akhirnya semua orang. Kalau Bapak Ibu tahu nanti lihat.
Selama 52 hari tembok bisa terbangun. Kenapa? Ada ribuan orang yang datang duduk di bawah kaki Tuhan. Ada ribuan orang yang memberikan tenaga. Bisa siap dalam 52 hari. Waktu saya baca semua adalah mustahil membangun tembok, memperbaiki hidup banyak orang yang begitu hancur. Dalam 50 hari, 52 hari itu bisa pulih. Itu mustahil. Tapi karena itu visi Allah, seberat apapun, seperti apapun tantangannya bisa terwujud. Kenapa? Karena itu visi Allah. Dimulai dari Nehemia dan Tuhan menggerakkan hati semua orang. Ada ayat bilang, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Tangan Tuhanlah yang membuat orang punya hati yang sama untuk melakukan visi yang didapat oleh Nehemia daripada Tuhan. Kemudian Nehemia 6 ayat 15 kita baca sama-sama. Saya mau ini bisa terjadi, saya percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita baca Nehemia 6 ayat 15, dua-dua iya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Tahukah Bapak Ibu? Kalau dibaca di pasal 6, di ayat di atasnya, Bapak Ibu tahu ada begitu banyak tantangan. Bahkan Nehemia dibilang pemberontak. Kalau dia bangun tembok itu, Bapak Ibu saya baca di ayat, saya nggak ada tulis di situ. Di Esra pasal yang keempat ayat 23. Saya baca buat Bapak Ibu. Maka setelah salinan surat Raja Artasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Bapak Ibu dengar baik, pada zaman itu satu surat perintah yang dikeluarkan seorang raja itu nggak bisa digugat. Artinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, karena tembok Yerusalem itu dihancurkan atas surat perintah seorang raja. Surat perintah pada saat itu nggak bisa diubah. Sekali lagi saya mau katakan, kalau visi dari Allah, tantangan seperti apapun, hambatan seperti apapun, dia akan bisa terlaksana. Karena apa? Visinya datang dari Allah. Nggak mungkin dari kasak manusia, nggak mungkin. Makanya kalau Bapak Ibu baca, mana mungkin ada orang-orang yang menggolok, Sanbalak, macam-macam yang mengolok-olokkan. Waduh, kamu mau bangun itu. Kalau kamu bangun itu artinya kamu sedang memberontak kepada raja. Dan kalau kamu memberontak kepada raja, kamu tahu apa akibatnya. Kalau kita baca di Nehemia pasal yang ke-6. Nehemia tidak terintimidasi. Kenapa? Karena Nehemia tahu ini visi Allah. Ini hati Allah. Ini kehendak Allah. Hidupnya dikerucutkan oleh visi Allah. Hidupnya semakin hari, semakin dekat dengan kehendak dan rencana Allah. Coba lihat pelayanan-pelayanan kita. Makin dekat gak dengan visi ini? Atau makin jauh, atau kita sudah bergerak tanpa visi? Sekedar pelayanan ada, yang penting jalan, yang penting ada tiap minggu, yang penting ada doa, yang penting ada ibadah minggu, yang penting persekutuan tetap jalan. Kita tidak lagi hidup yang digerakkan oleh visi. Visi GKKD tentunya dalam hal ini. Pelayanan mulai udah gak punya rasa lagi. Udah gak ngerti mau kemana. Selanjutnya dalam 52 hari selesai pembangunan itu. Kalau Bapak Ibu baca, karena dikerjakan oleh ribuan orang. Berapa jumlah jemaat kita? Berapa TNG? Berapa sekolah minggu? Berapa ibadah raya? Kalau saja semua berkata, kami siap ada di dalam kegerakan itu. Kami mau dalam kegerakan itu. Kita ambil doa puasa. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Allah. Kita sama-sama menyembah Allah. Kita sama-sama mengerjakannya. Dalam waktu 52 hari, Tuhan bisa berperkara hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kalau saja kita tahu untuk apa kita ada di sini. Selanjutnya yang terakhir. Ini tema Natal.
Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Ini tema Natal kita. Kami siap untuk membangun. Kita berdoa melalui Natal ini. Semua jemaat dari sekolah minggu, TNG sampai orang dewasa. Semuanya mengkerucut kepada kegerakan Allah yang sedang Tuhan kerjakan dalam gereja ini. Dan semua kita berkata kami siap untuk membangun. Itulah indikasi bahwa Tuhan sedang melakukan kegerakan rohani di tengah-tengah kita. Semua kita berkata kami siap untuk membangun. Tentunya dengan apa yang kita miliki. Saya sedang tidak berbicara pembangunan fisik, bukan sama sekali. Itu perkara yang kecil. Tapi ada satu visi yang Tuhan taruh. Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. Mari kita sama-sama berkata kami siap membangun Tuhan. Dan ada satu kata yang menarik buat saya, bukan sekedar asal membangun, tapi kami siap membangun dengan sekuat tenaga. Ada pengorbanan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan, Bapak Ibu nggak merasa ada sesuatu yang digesek di sini. Saya mau katakan, itu tidak ada nilai pengorbanannya di dalam kita. Kita cuma jangan-jangan melakukan segala sesuatu karena sebuah rutinitas. Atau ada orang mungkin sedang menyalurkan hobi. Kalau nggak ada korban itu, salah satu indikasi korban ada yang bergesek di hati kita. Ada sesuatu yang kita harus Tuhan. Ada satu tangisan. Ada tangisan yang ditaruh Allah di dalam diri kita. Ada kegelisahan ilahi di dalam diri kita. Yang membuat kita waktu doa itu kita gak bisa diam. Kenapa? Karena ada tangisan Allah di dalam hidup kita. Ada visi yang ditaruh Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, hanya visi yang membuat sebuah pelayanan akan menjadi bergerak dengan dinamis. Kalau enggak, pelayan-pelayannya itu akan sebentar-sebentar banyak komplain daripada action. Itu visi. Ini tema Natal kita. Kami siap untuk membangun, kita rindukan. Kita nanti doa sama-sama untuk momen ini supaya melalui acara ini kita sama-sama terus membangun bersama-sama. Selama ini udah bagus. Ada yang perlu kita perbaiki. Kalau kita udah mulai liar, kalau kita udah mulai nggak mengkerucut lagi ke dalam visi itu, akhirnya kita mulai fokus kepada benturan demi benturan. Kalau Bapak Ibu baca, saya waktu baca, waduh, bagaimana Nehemia sampai dicoba berstrategi politis pun ada di dalamnya, tapi strategi politis bisa terkalahkan oleh visi Allah. Karena ada seseorang yang namanya Nehemia yang mengerti visi dan kehendak Allah. Dan akhirnya seluruh orang Yehuda bisa mengerti visi dan kehendak Allah. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya ini yang tadi. Tapi ada hal yang mau saya sampaikan ini Bapak Ibu. Nehemia tadi yang dikatakan maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Bapak Ibu, orang yang mengerti visi Allah, pada waktu visi itu terwujud, orang itu nggak bermegah dengan dirinya. Sekali lagi, Bapak Ibu, maaf saya katakan, tadi salah satu action plan dari gereja ini adalah membentuk karakter Kristus. Kalau engkau semakin dipakai dalam pelayanan dan hidupmu semakin sombong, saya mau katakan sama Bapak Ibu, engkau tidak mengerti visi Allah. Kalau engkau semakin dipakai dalam pelayanan dan engkau justru makin memblok dan engkau tidak menerima orang-orang tertentu, engkau semakin angkuh, nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Saya mau katakan engkau tidak mengerti visi. Saya bisa pastikan itu. Karena orang yang punya visi, salah satunya hidupnya akan semakin rendah hati. Kenapa? Karena ada ujian-ujian visi. Ujian visi itu adalah kadang-kadang kabur. Ujian visi itu adalah kadang-kadang ada masalah-masalah yang sepertinya membuat kita seperti salah melangkah. Ujian visi itu adalah kadang-kadang gesekan. Kalau Bapak Ibu baca nanti semua. Saya nggak bisa buka semua. Tapi waktu saya baca semua pasal demi pasal, saya menemukan bahwa visi bisa terwujud. Waktu visi terwujud, karakter orang-orang di dalam yang ada visi tersebut, indikasinya orang itu akan makin rendah hati. Kenapa? Karena dia sadar visi terwujud bukan karena apa yang menjadi kehebatan dia.
Nehemia 6 ayat 16. Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nehemia bilang kalau selesai 52 hari itu semata-mata karena anugerahnya. Bukan karena aku hebat. Bukan karena orang Yehuda yang punya banyak masa. Bukan. Kalau Bapak Ibu baca, satu kali Nehemia bilang, dia minta surat, kasih dong aku surat jalan. Oke, dikasih Bapak Ibu. Kasih surat jalan. Kemudian setelah itu dia datang kepada bagian taman. Dia bilang, kasih dong surat kepada bagian taman. Supaya orang-orang yang di taman itu bantuin kasih kayu-kayu. Dikasih sama raja. Ini kepada bagian taman, tolong keluarkan semua kayu yang dibutuhkan oleh Nehemia. Kalau Bapak Ibu baca, saya waktu baca. Wah, tangan Tuhan yang hebat Bapak Ibu. Saya yakin sekali lagi, visilah yang membuat kita semakin rendah hati. Visilah yang membuat kita semakin datang di hadirat Tuhan. Visilah yang membuat kita bergairah melayani. Karena apa? Visi itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari hati Allah. Dan visi itu kalau ditaruh dalam hati kita gak akan pernah gelisah. Dan kita gak akan pernah berhenti masuk dalam hadirat Allah. Sampai kita lihat kasih karunia-Nya yang besar, anugerahnya yang besar terwujud. Dan kita berharap melalui Natal ini, biar kita kembali diarahkan kepada visi. Pelayanan kita menjadi pelayanan yang menggairahkan. Pelayanan yang bukan sekedar ada. Sekolah minggu kita, sekolah minggu yang kita kasih kebenaran demi kebenaran. Bahwa mereka ada untuk melakukan kegerakan rohani. TNG ada satu supaya mereka melakukan kegerakan rohani. Kalau ada ibadah-ibadah raya kita mau ajarkan bahwa kalau mereka ada di sini untuk satu visi melakukan kegerakan rohani. Di mana mereka ditaruh, mereka mungkin sebagai polisi, mereka mungkin sebagai guru pendidikan, sebagai politisi, semuanya untuk melakukan satu visi Allah. Hari ini, Bapak Ibu, saya ajak kita, sebelum kita menutup tahun ini, pastikan bahwa kita ngerti, kalau aku ada di GKKD, aku ada untuk ini. Karena inilah yang membedakan kita dengan gereja lain. Visi hati Allah. Yang pertama ditaruh oleh Allah oleh Pastor Daniel. Dan sekarang kita sama-sama katakan, kami siap pastor. Kami siap untuk membangun. Kami siap untuk ada di dalam kegerakan itu. Kami siap, semua kami. Kami katakan kami siap dengan apa yang ada pada kami. Aku punya cuma 5.000 Tuhan. Aku siap untuk menabur 5.000. Aku cuma punya 10.000 Tuhan. Aku siap untuk membangun dengan kasih 10.000. Aku siap Tuhan. Aku punya karunia Tuhan. Aku bisa ini, bisa ini. Tuhan, aku mau ada di dalam kegerakan rohani itu. Dimulai dari hidupku. Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dan sampai ke ujung bumi. Dan satu hari kelak kita akan lihat. Semua bangsa, semua orang akan berkata, sungguh Allah yang hidup ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita bergairah kembali. Kalau Bapak Ibu udah mulai putus semangat dalam melayani. Kalau Bapak Ibu udah mulai gak bergairah. Salah satu untuk kita bisa bergairah, kembalikan visi. Kembalikan hati untuk melakukan kehendak Allah. Visi. Mari kita sama-sama berkata, ini aku Tuhan. Ini aku. Aku mau ada di dalamnya. Hari ini kita mau doa bersama-sama khusus untuk hal ini. Kita doa semua apapun pelayanan. Mari kita mengkerucut kepada hal visi yang Tuhan taruh di dalam gereja ini. Dan saya percaya kita akan menjadi pelayanan yang terintegrasi satu dengan yang lain. Gak ada orang yang merasa sendiri melakukan sesuatu. Kita gak terintegrasi. Menjadi satu kesatuan dengan visi lah. Visi yang mempersatukan kita ini visi. Semua orang kemari. Semua kemari. Semua. Pelayanan apapun. Karunia apapun. Ditempatkan dimanapun. Arahkan kemari. Maka pelayanan ini akan bergairah dan nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu.